Nah, setelah memahami konsep storytelling beserta manfaatnya untuk pembuatan konten di sosial media, sekarang kita akan belajar komponen dasar dalam storytelling. Ada 4 komponen yang akan kita pelajari, yaitu karakter, stake, plot, dan setting. Kita akan mulai dari karakter. Komponen yang pertama ini sangat penting, karena dari sinilah cerita kita bermula. Dalam storytelling, karakter adalah orang yang menjalankan ceritanya. Karena kelas ini berfokus pada penggunaan sosial media oleh individu, maka karakter yang dimaksud adalah diri kamu sendiri sebagai pemilik akun sosial media atau sosmed. Boleh-boleh aja kalau kamu membangun sebuah karakter fiktif untuk akun sosmed yang kamu kelola. Tapi bagi saya akan lebih mudah ketika sebuah karakter dibangun dengan genuine atau sesuai dengan kenyataan. Karakter yang kita bangun juga harus mampu membuat audiens mengenal kita secara utuh, mulai dari kelebihan, kekurangan, hingga apa yang kita mau dan butuhkan. Dengan demikian, saat kita membuat konten di sosmed, audiens bisa relate mengapa kita membuat konten tersebut dan mengapa orang harus follow atau subscribe akun kita. Dengan kata lain, storytelling yang baik justru dimulai dari mengenal dan nyaman dengan diri kita sendiri. Bila kita tidak kenal siapa kita, maka kita akan kesulitan untuk membangun cerita dalam konten yang kita buat di sosmed. Sekarang coba tanyakan pertanyaan ini ke diri kamu sendiri. Saya ini siapa dan maunya apa? Untuk membantu kamu menjawab pertanyaan tersebut, saya akan membahas lebih detail lagi di video membangun karakter. Sekarang kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu stake. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, stake bisa diartikan sebagai taruhan. Dalam konteks storytelling, stake adalah apa yang akan terjadi bila karakter tersebut tidak mendapatkan yang dia inginkan. Dengan adanya komponen stake ini, maka sebuah cerita akan menjadi lebih seru dan membuat audiens jadi gregetan untuk memahami mengapa si karakter itu harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Itulah kenapa kalau kamu lagi nonton di bioskop lalu tanpa sadar duduknya makin maju ke depan, itu karena kamu gregetan. Respon kamu itu adalah hasil dari stake yang baik di cerita. Contoh, ada karakter yang ingin masak. Stake-nya adalah kalau dia tidak berhasil masak, maka malam itu dia tidak bisa makan. Bayangkan bila tidak ada stake-nya, maka konten yang dibuat hanya akan dilihat sebagai konten masak pada umumnya. Komponen stake bisa diaplikasikan ke berbagai macam. Kalau kamu senang posting foto, maka stake dari cerita di balik foto itu bisa dituliskan di caption. Kalau kamu senang membuat konten video, stake dari cerita kamu bisa dalam bentuk eksplisit atau secara gamblang kamu jelaskan apa stake-nya. Atau secara implisit tersirat dari cerita di video itu. Kalau mau bikin konten challenge berhadiah, maka stake-nya kehilangan kesempatan untuk dapat hadiah. Sekarang, coba tanyakan ke diri kamu sendiri, apa yang akan terjadi kalau saya nggak dapat apa yang saya mau? Setelah kamu sudah jelas dengan karakter kamu, apa yang diinginkan atau tujuannya, dan apa stake-nya, maka kini saatnya memasukkan semua itu ke dalam komponen berikutnya, yaitu plot. Plot adalah alur dari cerita yang ingin kita sampaikan, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video. Rumus sederhana yang sering saya pakai adalah karakter menginginkan sesuatu atau ada tujuan, tapi mempunyai kesulitan atau ada tantangan, dan ada stake apabila tidak tercapai. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut dan menghadapi tantangan dibutuhkan usaha. Contoh, kalau kamu mau bikin konten masak, walaupun sudah banyak yang bikin, tapi menggunakan plot di atas, kamu bisa membuatnya berbeda dengan alur si karakter mau masak, tapi kesulitannya adalah hanya bisa menggunakan bahan makanan yang ada di kulkas, dan bila tidak berhasil, maka si karakter tidak bisa makan. Sekilas itu seperti konten masak biasa, tapi sebenarnya ini adalah konten storytelling. Dengan plot tersebut, maka audiens akan lebih engage dan lebih tertarik untuk nonton sampai habis supaya tahu akhirnya bisa nggak sih karakter itu mendapatkan yang dia inginkan atau malah jadi kelaparan karena gagal. Rumus plot ini juga bisa berlaku
ketika kamu berkolaborasi dengan sebuah brand atau produk, yaitu karakter mau sesuatu tapi ada kesulitan, lalu brand atau produk itu menyelamatkan si karakter. Contoh waktu saya bikin challenge rebahan 24 jam yang dirasa sulit, tapi ternyata kasurnya enak. Masuklah brand yang menyelamatkan saya untuk memenuhi challenge rebahan 24 jam itu. Dalam setiap postingan, kita harus definisikan plot dengan jernih untuk setiap jenis konten yang kita buat. Mau bikin konten interview di podcast, ceritakan apa yang kamu ingin pelajari, apa kesulitannya, sehingga kamu mengundang orang tersebut untuk interview. Atau kamu seorang mahasiswa yang mau bikin vlog, dengan rumus plot di atas bisa saja. Plotnya adalah kamu sedang dalam deadline ngumpulin tugas, tapi ada kesulitan karena ban motornya bocor. Stake-nya adalah kamu bisa nggak lulus mata kuliah itu. Secara lebih detail, sebenarnya isi vlognya adalah usaha kamu agar bisa sampai ke kampus tepat waktu. Misalnya telepon teman untuk minta dianterin, tapi teman kamu nggak bisa, mau benerin ban tapi nggak ada duit, dan sebagainya. Kalau durasi vlognya 8 menit, maka pembagiannya bisa saja 2 menit menjelaskan situasi tersebut, 4 menit usaha yang kamu lakukan, lalu 2 menit terakhir apakah hasilnya berhasil atau tidak. Nah, ini akan jadi vlog yang lebih menarik karena alur ceritanya jelas. Gambar ini bisa menjadi acuan untuk kamu dalam membuat konten. Apabila diaplikasikan ke dalam tulisan, bisa saja 25% dari tulisan kamu menjelaskan mulai dari siapa kamu hingga stake-nya apa. Lalu 50%-nya menuliskan usaha yang kamu lakukan. Dan 25% di akhir menceritakan hasilnya apa. Tapi bukan berarti plot ini sifatnya mutlak ya. Misal, kalau orang sudah tahu karakter kamu kayak gimana, maka bagian memperkenalkan karakter jadi tidak perlu. Atau kalau memang dalam cerita kamu tidak ada stake-nya, daripada jadi mengada-ngada, ya udah tidak perlu dipaksakan harus ada. Jangan sampai karena ingin memaksakan sebuah plot, cerita kamu jadi tidak genuine atau jujur. Komponen keempat adalah komponen yang biasanya tidak terlalu diperhatikan orang, namun cukup penting, yaitu setting. Setting yang dimaksud di sini adalah sesimpel pengaturan dan pemilihan background visual untuk foto atau video yang digunakan untuk konten yang kamu buat. Setting yang kita gunakan harus kontekstual dengan cerita yang ingin disampaikan agar mendukung karakter dan pesan dari cerita itu. Contohnya, karakter kamu adalah seorang pekerja kantoran yang ingin berbagi tips cara berjualan, tapi setting videonya di atas kasur. Nah, setting seperti ini kan tidak sesuai konteks si karakter sebagai seorang profesional. Contoh lain adalah postingan saya di Instagram yang ini. Di postingan ini walaupun captionnya hanya olahraga di rumah, tapi setting yang saya pilih sebenarnya sudah bercerita. Di gambar itu ada saya dan personal trainer saya yang dipisahkan oleh kaca. Sehingga orang yang melihatnya juga sudah bisa menebak ceritanya apa. Yaitu Radit ingin olahraga dengan personal trainernya, namun ada halangan, Radit takut tertular virus COVID. Sehingga usaha yang dilakukan adalah dipisahkan oleh kaca. Yang harus diperhatikan dalam setting bukan hanya pemilihan tempat foto atau syuting video, tapi juga termasuk suasana, warna, background musik, dan lainnya. Namun kita juga harus ingat bahwa setting ini adalah pendukung. Jangan sampai waktu dan tenaga kita habis dalam membuat setting ketimbang memikirkan 3 komponen storytelling lain. Oleh karena itu, dalam gambar ilustrasi ini nih, ada garis dari karakter menuju plot dan setting. Artinya dalam membuat konten dengan story yang baik, kita harus mulai dari dalam sendiri dulu, lalu diterjemahkan ke dalam plot dan setting, bukan sebaliknya.
Banyak orang saat membuat konten, proses berpikirnya mulai dari settingnya dulu. Langsung mikirin, fotonya bagusnya gimana, videonya syutingnya di mana, dan sebagainya. Itulah yang membuat konten tersebut jadi kurang terkoneksi dengan audiens. Itu dia penjelasan keempat komponen dasar dalam storytelling. Dimulai dari karakter, stake, plot, dan setting. Keempat komponen ini sebaiknya ada semua di dalam konten kamu, agar konten kamu bisa terkoneksi dengan audiens. Tapi memang yang paling utama adalah karakternya dulu. Karena kalau karakternya nggak ada, gimana ceritanya bisa ada? Di video selanjutnya, kita akan lebih detail bahas mengenai karakter.